Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nufia Rahmanani Putri dengan NIM 12012091 dari kelas 2B Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dari Universitas Uin Riau. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan kewarganegaraan sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian. Headline pembahasan kali ini yaitu mata kuliah kepribadian. Jadi, kalau misalnya mata kuliah kepribadian, maka tujuan yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah bagaimana kita memiliki kepribadian sebagai warga negara Indonesia yang berlandaskan dengan Pancasila, dan tentunya diharapkan tertanam dalam pribadi kita. Mata kuliah pengembangan kepribadian atau disingkat dengan MPK adalah suatu program pendidikan nilai yang dilaksanakan melalui proses pembelajaran di perguruan tinggi yang berfungsi sebagai modal pengembangan jati diri bagi para mahasiswa, yang bertujuan untuk membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, mandiri, serta memiliki rasa tanggung jawab terhadap kebangsaan dan kemasyarakatan. Pentingnya pendidikan kewarganegaraan sudah tercantum dalam Kepmendiknas nomor 232 tahun 2000, yang mana pendidikan kewarganegaraan adalah salah satu mata kuliah wajib yang harus diberikan di perguruan tinggi. Dan kedua, dari Kepmendiknas nomor 45 tahun 2002, yang mana pendidikan kewarganegaraan adalah salah satu mata kuliah inti di perguruan tinggi. Dan yang ketiga, dari keputusan Dirjen Dikti Depdiknas nomor 43 tahun 2006, yang mana rambu-rambu pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Kemudian latar belakang pembelajaran pendidikan kewarganegaraan ini, yang pertama itu ada perubahan pendidikan ke masa depan. Sebuah konferensi internasional tentang perubahan pendidikan tinggi di masa depan yang diselenggarakan oleh UNESCO di Paris pada tahun 1998 menyepakati bahwa perubahan pendidikan tinggi bertolak dalam tanggung jawab pendidikan, yaitu yang pertama tidak harus memiliki nilai-nilai, mentransfer ilmu pengetahuan, teknologi, tapi melahirkan warga negara yang memiliki kesadaran tinggi tentang kemanusiaan dan kemasyarakatan. Yang kedua, menciptakan tenaga kerja masa depan yang produktif dalam konteks yang dinamis. Dan yang ketiga, mengubah sikap pribadi atau sikap individu, sikap hidup dan cara berpikir agar lebih maju dan lebih adil. Yang kedua, dinamika internal kebangsaan. Saat ini Indonesia mengalami percepatan yang sangat luas, seperti loncatan demokrasi, transparansi, yang mana tak ada lagi mengalami atau kerahasiaan di negeri kita. Seperti pada saat pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, yang mana belum dibekali dengan kesiapan infrastruktur dan mental elit politik. Situasi saat ini yaitu melemahnya komitmen masyarakat terhadap Pancasila, yang mana hal itu tuh membuat sistem filosofi bangsa ini menjadi rapuh. Kemudian terdapat beberapa faktor akibat hal ini. Yang pertama ada faktor eksternal, yang mana faktor ini berupa pengaruh globalisasi, demokrasi, liberalisme dalam bidang politik dan ekonomi, yang mana hal ini disponsori oleh negara-negara maju seperti Amerika.
Yang kedua, faktor internal, yang mana faktor ini berasal dari dalam bangsa Indonesia. Kenyataannya, saat ini sebagian masyarakat berpandangan atau mengira bahwa Pancasila ini tidak dapat mampu mengatasi masalah krisis, dan sebagian lagi masyarakat Indonesia mengakui bahwa Pancasila ini digunakan sebagai alat legitimasi di Orde Baru. Nah, demikianlah yang dapat saya jelaskan atau yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.